Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Utami, BP 1904045 dari kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang ada di mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Baiklah, perbedaan antara genetik bakteri dengan eukariot berasal dari kurangnya organel yang terikat membran oleh bakteri. Materi genetik pada bakteri berupa DNA yang terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleoid. Sedangkan pada eukariot, DNA yang disimpan pada kromosom di dalam nukleus yang terbungkus pada membran nukleus. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Bagaimana mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri? Mutasi terjadi karena perubahan di dalam rangkaian nukleotida suatu gen. Sel mengandung enzim-enzim khusus yang dapat memperbaiki DNA yang rusak. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugiannya, mutasi bakteri dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Sedangkan mutasi pada sel bakteri juga dapat menimbulkan kerugian, diantaranya kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana proses sintesis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot. Kita coba menjawab. Dogma sintesis protein pada sel bakteri sama pula dengan pada sel eukariot. DNA mengalami denaturasi, menghasilkan dua macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi. Proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Transkripsi belum selesai, sebagian mRNA yang sudah tergabung pada ribosom untuk melakukan translasi. Jadi, baik transkripsi maupun translasi terjadi di dalam sitoplasma. Soal nomor 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Lac-Operon dan apa fungsi sistem tersebut. Lac-Operon merupakan suatu kumpulan 3 gen yang mengkode enzim yang terlibat pada penggunaan laktosa oleh bakteri Escherichia coli, di mana operon Lac berfungsi dapat mempercepat ekspresi gen. Operasi sangat berperan pada proses ekspresi gen, di mana semua gen dalam satu yang diekspresikan sebagai unit tunggal. Soal yang terakhir, yaitu bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri, dan jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Yang kedua, perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. Yang ketiga, perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak, lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Yang keempat, yaitu perbaikan rekombinasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Dan yang terakhir, yaitu perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan tugas mikrobiologi farmasi ini. Apabila ada jawaban yang kurang tepat atau yang salah, saya mohon maaf, akan saya perbaiki selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.